Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Terima kasih bagi para peserta yang udah meluangin waktunya untuk join string matkul algoritma dan pemrograman pertemuan 2 pada hari ini. Nah, sebelum mulai, aku mau perkenalkan diri dulu nih. Jadi, perkenalkan nama aku Ika Kusuma Mardani, biasa dipanggil Ika. Di sini aku akan menjadi koordinator mentor untuk string algoritma dan pemrograman. Tapi di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman mentor aku, teman koordinator mentor aku, Kak Bella. Ayo Kak Bella. Oke, aku Bella Desantika dari Prodi S1 Informatika, semester 2. Nah, sebelum mulai, aku mau ngejelasin dikit nih tentang string. Nah, string ini merupakan study sharing yang merupakan program yang mengadahi mahasiswa FIK berbagi ilmu, uh, untuk saling berbagi ilmunya kepada kita semua. Oke, mungkin untuk Jaki boleh perkenalan dulu sebagai mentor pada hari ini. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Zaki Ramadan. Saya dari S1 Informatika angkatan 23. Nah, di string kali ini kita bakalan berbeda dari yang kemarin. Jadi kita bakalan bikin video dan kalian bakalan nonton di YouTube. Oke, langsung saja kita next ke materi. Materi untuk kali ini, eh, disclaimer dulu ya. Eh, jadi kan UASnya ini kan bikin project ya. Nah, jadi di sini gue pengen ngebedah project yang udah gue buat, terus gue jelasin ke kalian supaya kalian tuh ngerti nggak cuma asal ngoding doang, tapi kalian ngerti juga alurnya kayak gimana. Terus juga di sini ada sangkut pautnya sama materi semester 2 sama semester 1 juga. Oke, next, Bel. Oke, project overview. Program ini dibuat untuk memenuhi nilai project UAS mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini udah termasuk teori dan praktikum. Eh, ini merupakan sebuah dynamic programming tentang context management system. Jadi judulnya ini context management system yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan atau menampilkan, mencari, mengedit, dan menghapus kontak. Modelannya sama kayak kontak manajemen yang di HP ya, sama. Next. Di sini ada library dan fungsi yang digunakan dalam codingannya. Ada standar standar IOStream, terus ada standar standar library, string, terus std boolean, standar boolean. Ada define juga, panjang namanya itu 50. Ini kita bisa bilangnya ini perkata ya. Terus define kontak nomornya itu 15. Terus ada define max kontaknya itu kita buat 100. Lebih dari 100 juga bisa. Di sini ada struct, type def struct, namanya kontak. Terus ada char nama, phone, terus kita save di sini kontak. Oke, ini ada prototype fungsinya yang bakal nanti digunakan. Ada add contact, display contact, search contact, edit contact, delete contact, load contact, save contact, is valid number phone, is valid menu choice. Next. Ini ada daftar switch case, sama ya. Jadi ada add contact, ada display contact. Ini tapi display contact di sini bisa dipilih mau ascending atau descending. Tapi kalau ngelihat dari eh, application realnya, kayak contact management system di HP-HP itu biasanya kita pakai ascending gitu. Karena sesuai abjad ya, A ya A, B ya B, C ya C. Nggak A ada di B, tiba-tiba nanti Z ada di atas nggak mungkin kan. Oke, lanjut Bel. Oke, langsung ya. Di sini ada
add contact explanation. Oke. Fungsi add contact itu merupakan bagian dari kontak manajemen sistem yang bertanggung jawab untuk menambahkan kontak baru ke dalam daftar kontak. Oke, berikut adalah penjelasannya, langkah-langkahnya. Yang eh, oke, ini nggak bakal gue baca, langsung aja ke contoh codingannya. Next Bill. Nah, ini dia. Jadi ada kita yang pertama itu, sabar, Bill. Oke, ada fungsi namanya add contact dengan parameter kontak konteks arraynya kosong ya. Size t, pointer size. Oke. Terus langkah-langkahnya ini yang pertama itu cek kapasitas daftar kontak. Itu ada di if pointer size terus max contact printf contact list is full. Jadi ngecek dulu, cek kapasitas kontak dulu. Oke. Lalu fungsi ini memeriksa daftar kontak. Terus kalau kontaknya penuh, dia akan mencetak pesan bahwa kalau kontak ini penuh. Tapi kalau enggak, dia bakal lanjut sih. Jadi return ini fungsinya mengembalikan nilai. Jadi ya kalau kontak full, balik lagi ke atas. Terus ada input nama kontak. Ini ya, yang printf, enter name. Terus di sini pakai getchar ya, bukannya scanf, pakainya getchar karena langsung masuk nanti ke struct-nya itu, ke array-nya dia. Fgets, kita pakai fgets buat ngambil namanya. Oke, buat ngambil namanya. Lalu ada fungsi ini meminta untuk pengguna memasukkan nama kontak. Getchar tadi digunakan untuk eh, apa ngambilnya itu. Terus fgets membaca input. Oke, di sini pakai eh, str string comparison lah, bisa untuk menghapus nilai eh, new line. Terus juga ditambahkan ke fgets gitu. Terus ada input input nomor telepon kontak. Itu ya yang bawahnya enter enter phone. Fungsi ini meminta untuk pengguna memasukkan nomor telepon. Jadi fgets-nya itu nanti membaca input dari pengguna, menyimpannya ke dalam konteks size font ya, konteks size font ini ya. Terus ada lagi ini pakai str CSPN itu kembali digunakan untuk menghapus karakter new line. Lalu ditambahkan ke fgets tadi ya. Terus ada is valid number phone di sini, ada validasi nomor telepon. Kenapa pakai is valid number phone? Karena eh, ya karena kan ini nomor telepon ya, nggak mungkin dipakai buat ngisi nama pakainya huruf karena kan nomor telepon ya. Kalau dia eh, memeriksa apakah nomor telepon jadi dimasukin valid apa enggak nih gitu. Fungsinya sih cuma itu doang sih. Kalau nggak valid dia bakal return ngebalikin nilainya tersebut, fungsinya tersebut ke atas lagi, dicek lagi. Oke, oke, yang terakhir itu ada pointer size. Jadi kalau kontaknya udah jadi udah semua nih, masukin nama telepon udah semua. Terus fungsi terakhir yang dijalanin itu jadi nambahin lah gitulah. Size-nya nambah gitu. Contact added successfully. Tuh, size-nya ditingkatkan plus plus increment. Oke, next. Di sini ada display contact. Eh, display contact itu sama ya, bertanggung jawab untuk menampilkan daftar kontak yang ada dalam urutan tertentu. Mau tadi ascending atau descending itu
eh, tergantung pilihannya. Kita di sini pakai bubble shot. Gue pakai bubble shot. Kenapa Pak nggak pakai shooting yang lain, metode shooting yang lain? Karena menurut gue kalau kontak itu sistem sederhana, sistem operasi sederhana. Jadi nggak perlu yang pakai. Kalau merge shot itu kan dipakai kalau lagi cashnya itu gede, dan kalau pakai bubble shot bakalan lama dia nge-shootingnya. Cuman karena ini cuman eh, sistem kontak doang, jadi gue pikir kalau pakai bubble shot nggak apa-apa lah, karena bubble shot juga mudah dipahami kan. Bisa pakai quick shot juga, tapi ya tergantung lah itu, masih balik ke individu masing-masing sih. Kalau gue pakai di sini bubble shot. Oke, lanjut aja Bel ke ininya. Oke, yang pertama deklarasi fungsi. Fungsinya display context. Parameternya ada konteks, dia size-nya area-nya kosong. Terus ada size, terus ada boolean ascending. Kenapa sebenarnya eh, ini mempermudah sih kalau boolean ini di si, karena kita tuh, kalau orang yang nggak tahu ya, eh, dia bakalan bikin fungsi ascending sendiri, dan baru nanti dimasukin fungsi display context gitu loh. Jadi nanti di sini ada namanya, kalau dia nggak tahu pakai ascending, pakai boolean ascending, dia pasti bakal bikin fungsi yang namanya ascending sendiri, baru nanti fungsi ascending itu dimasukin ke fungsi display context itu. Tuh. Tapi di sini gue pakai boolean ascending. Eh, itu fungsinya itu menentukan apa daftar nilai akan diurutkan secara menaik. Menaik itu berarti true, kalau menurun itu false gitu aja. Oke, yang pertama itu memeriksa apakah daftar kontak kosong. Sama ya, karena kan ini kalau tadi itu add contact is full apa enggak. Cuman kalau di sini eh, apakah daftar itu kontak itu kosong apa enggak. Sama aja sih sebenarnya. Oke, terus ada pengurutan kontak menggunakan bubble shot sini. Ini fungsi bubble shot ini. Oke, perlu gue jelasin lagi nggak ya kayaknya bubble shot ini ya? Karena sebenarnya ada sih di slide sebenarnya setelah ini sih penjelasan bubble shot itu. Nanti aja deh. Ini dulu kita bedah dulu. Oke, eh for size t i sama dengan 0, ya ini ya, ini fungsi bubble shotnya sendiri lah. Ini aja langsung nih. Dua loop for ini digunakan untuk mengulang melalui daftar kontak. Jadi dalam step iterasi, fungsi membandingkan dua kontak yang berdekatan. Jadi kontak J, string comparison sini. Oh sorry, kalau tadi STR, SS, CSPN itu gue lupa tuh namanya apa tuh. Kalau di sini comparison, string comparison. Jadi eh, string comparison ini digunakan untuk membandingkan nama dua kontak itu. Jika berhasil pembandingannya menunjukkan bahwa urutannya salah, maka kedua kontak tersebut ditukar. Terus kalau urutannya itu ditentukan ascending atau descending. Ascending true menaik, kalau descending false menurun. Lanjut, menampilkan daftar kontak yang diurutkan. Nah, ini ada for size t, i sama dengan 0, i lebih kecil dari size, i plus plus increment. Nah, ini ada printf. Di sini pakainya ZU ya. ZU, persen ZU titik. Terus para ini dia i, i plus 1, terus konteks i name, konteks phone. Gitu aja. Terus ada eh, contohnya nih, contoh kecilnya nih ya. Nanti nanti fungsinya tuh bakal kayak gini contohnya nih. Eh, ada struct konteks isinya itu eh, nama string, nama nama string, terus ada
ya string sih sebenarnya, nama sama nomor telepon jatuhnya string juga sih. Ada nama sama nomor telepon. Kita punya 3 nama, namanya Charlie, Alice, sama Bob. Berarti kan 3 ya, size-nya 3. Jadi kalau untuk menampilkan secara ascending, jadi A itu nanti yang paling atas gitu loh. C itu di paling bawah, yang si Bob ini di tengah gitu. Kalau descending kebalikannya, Charlie paling atas, Bob. Tapi Bob karena B itu tetap di tengah. Nah, A Alice itu di paling bawah. Lanjut, Bel. Nah, ini dia materinya. Jadi materinya ini yang di semester 2 yang kepake bubble short. Bubble short adalah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana dan mudah dipahami. Itu dia. Kenapa gue pakai? Karena mudah banget dipahami dan sederhana, simple. Sesimpel as that. Kayak gitu. Algoritma ini demikian dinamakan algoritma bubble short karena cara kerjanya itu sama kayak eh, gelembung yang naik ke permukaan. Jadi membandingkan antara misalnya kita punya 2, 5, 8, 2, 8, 5 gitu kan. Membandingkan elemen yang berdekatan. Jadi 2 dibandingkan sama 8. Kalau 2 lebih kecil dari 8, kalau 2 ini lebih besar dari 8, maka dia ditukar. Karena 2 ini lebih kecil dari 8, dia nggak ditukar. Terus 8 di-compare sama 5. Kalau 8 ini lebih gede dari 5, maka dia ditukar. Karena benar ya, berarti kan dia ditukar tuh. Berarti udah urut tuh, 2, 5, 8. Gak 2, 8, 5 lagi, gitu. Terus prosesnya diulangi terus-menerus sampai eh, elemen tersebut itu benar berurutan, sesuai lah. Mau ascending, mau descending. Lanjut, Bel. Oke, ada fungsi search context explanation. Search context explanation ini digunakan untuk mencari berdasarkan nama. Jadi kalau nyarinya berdasarkan nomor telepon nggak bisa ya, karena gue buat sini berdasarkan nama aja. Lagi pula kalau di sistem aplikasi realnya itu nggak bisa ya nyari daftar kontak berdasarkan nomor telepon. Bisa sih bisa, tapi ya karena di sini pakainya cuma nama aja. Inisialisasi pencarian fungsi. Fungsi ini dimulai dengan iterasi mulai setiap elemen dalam array konteks. Oke, ini ada perbandingan nama, ada pengembalian indeks juga. Terus fungsi ini menggunakan kalau di semester 2 ini namanya sequential search. Sequential search. Jadi sequential search ini digunakan untuk mencari kontak berdasarkan nama. Penjelasannya coba next Bill ke source code. Nah, ini dia. Ini contoh sequential search. Ada deklarasi fungsi search contact, parameternya konteks, kontak, terus ada size, ada name juga, constraint, char, pointer name. Pengembalian, mengembalikan indeks dari kontak yang ditemukan jika ada, mengembalikan -1. -1 tuh kalau nggak ada ya, kayak gitu. Return I itu ya kalau ada return I, kalau nggak ada return -1. Tuh. Langkah kerja fungsinya gini, eh, fungsi ini gunain loop untuk iterasi melalui setiap kontak dalam array konteks. Dalam setiap iterasi, membandingkan nama konteks saat ini, konteks name, dengan nama yang dicari, name, menggunakan fungsi string comparison lagi. Terus string comparison mengembalikan 0 jika kedua string sama. Jika ini terjadi, fungsi mengembalikan nilai indeks -1, indeks I dari kontak yang cocok. Terus mengembalikan nilai -1 kalau eh, kontak itu tidak ada atau nggak cocok gitu loh. Terus misal ya, ini juga gue langsung ngomong aja ya. Ini program juga yang gue buat ini juga banyak minusnya. Eh Case sensitif itu gue masih belum ngerti caranya case sensitif. Jadi misalnya
tadi kan input nama sama nomor teleponnya. Misalnya namanya Alis, tapi A-nya depannya kapital. Terus gue mau cari namanya Alis. Cuman gue tulis di situ namanya A kecil depannya Alis biasa. Itu nanti ini apa nggak bakal ketemu. Jadi case sensitif ini gue masih belum nemu sih. Jadi harus benar-benar sama gitu. Kalau depannya kapital, kapital. Kalau namanya nama lengkap, ya nama lengkap tulis semuanya, nggak bisa nama panggilannya gitu. Oke, lanjut Bel. Oke, ini ada next. Oke, ini ada material explanation lagi. Gue baca sequential search atau juga dikenal sebagai linear search adalah pencarian yang sederhana untuk menemukan elemen tertentu dalam daftar array. Cara kerjanya itu memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu dari awal hingga akhir sampai elemen yang dicari itu ketemu di dalam array tersebut. Oke, mulai dari elemen pertama, bandingkan elemen yang dicari, terus jika ditemukan berhenti, lanjut hingga akhir, tidak ditemukan, gitu aja. Oke, next. Oke, sini ada edit contact explanation. Oke, fungsi edit contact ini untuk memperbarui kontak. Kalau misalnya salah nulis nama nih, harusnya Alis kan ALICE Alis, bukan Alis pakai S. Tapi gue pengen di sini tulisnya Alis pakai S, nggak pakai Alish, nggak pakai bahasa Inggris gitu loh. Gue bisa edit kontak gitu. Fungsinya itu doang sih sebenarnya. Oke, pengguna diminta memasukkan nama kontak yang ingin diubah. Kemudian sistem mencari kontak tersebut dalam daftar. Jika kontak ditemukan, pengguna diminta untuk memasukkan nama baru, terus juga nomor telepon baru. Eh, Kenapa nggak nama aja nih yang disuruh masukin? Karena kan namanya salah, tapi nomor teleponnya sama. Kenapa nggak nama aja yang diubah? Bisa, cuman kan gue buat program ini lebih ke ini sih apa? Kalau emang pengen diubah, ya udah ubah aja semuanya, gitu loh. Ya, tapi tergantung orang sih. Soalnya juga ada itu gue juga belum nemu juga sih sebenarnya kayak kalau mau ngedit, ngedit nama aja itu nanti pasti bakalan ada fungsi sendiri sih kayak gitu. Mungkin nanti malah nambah banyak switch case nanti. Oke, uh, Bel lanjut. Oke, ada deklarasi fungsi. Fungsinya itu edit kontak, parameternya kontak, terus size. Oke, langkah-langkah kerja fungsinya itu tadi pengguna diminta untuk mencari dulu nama yang ingin diubah tuh yang mana, kontak yang ingin diubah tuh yang mana. Dengan ini printf enter name of the contact to edit. Terus kita punya get charge ini. Terus kita punya fgets nama ini parameternya ini nama max name length terus std in. Terus name string. Nah ini apa ya? Gue juga lupa nih lagi. str str apa ya? Gue juga lupa lagi. Ah, tunggu dah, ntar aja. Terus ada pencarian kontak berdasarkan nama itu ya. Jadi edit kontak ini kita memasukkan search kontak itu ke dalam fungsi edit kontak. Karena kan eh, kita pengen ngubah kontak ini
kalau kita nggak pakein fungsi search contact dalam edit contact, nanti bakalan yang ke edit itu nanti namanya double. Jadi kontak lama masih ada, kontak baru juga ada gitu loh, namanya double tuh. Yang memperbarui informasi kontak. Jika kontak ditemukan, pengguna diminta memasukkan informasi baru. Masukkan nama baru, terus fgets, contact index name, max name, length, stdin. Oke, ada masukkan nomor telepon baru, eh, sama ya. Cuman di sini kita pakainya phone bukan name lagi. Oke, validasi nomor telepon. Nah, validasi lagi nih, fungsi is valid number phone. Jadi yang dimasukin itu cuman nomor aja, cuman angka aja, nggak bisa huruf. Tuh, mau dia pakai sebenarnya ini is valid number phone ada di paling paling terakhir, slide terakhir. Gue taruh. Sebenarnya nggak dipakai juga nggak apa-apa, cuman harus pakai, harus pakai. Ya karena masa nomor telepon mau ngisi nomor telepon mau dimasukin huruf kan nggak mungkin ya. Oke, terus ada konfirmasi perubahan. Jadi setelah perubahan berhasil dilakukan, sistem memberikan konfirmasi kepada pengguna. Contact update successfully. Kayak gitu. Next bell. Terus ada delete contact. Delete contact explanation. Fungsi ini memungkinkan untuk pengguna memperbarui informasi kontak yang sudah ada dalam daftar. Sorry. Eh, Fungsi ini bertugas untuk ngapus ya, ngapus daftar kontak yang udah ada dalam array itu. Jadi eh, pengguna diminta untuk input nama, terus cari kontak, lalu hapus. Langsung aja bel ke source code bel. Sini ada fungsi delete contact, parameternya itu konteks, terus juga size. Pengguna diminta untuk memasukkan nama yang ingin dihapus, eh, iya, terus get char, fgets, nama, max name, length, stdin, terus juga name, string, ini string apa sih sumpah, ini lewat. Pencarian kontak berdasarkan nama. Tuh masuk lagi search contact tuh. Terus ada eh, fungsi search contact digunakan untuk mencari indeks kontak berdasarkan nama yang dimasukkan pengguna. Jadi kalau kontaknya ada, dia eh, ngelewatin fungsi ini. Kalau dia nggak ada, dia bakal minus satu. Jadi dikembalikan. Terus ngasih pesannya contact not found. Terus menghapus kontak. Jika kontak ditemukan, kontak tersebut harus dihapus dari daftar dengan messengernya elemen-elemen berikutnya ke posisi sebelumnya. For size I sama dengan indeks. Indeks ini tadi search kontaknya ya. I lebih kecil dari pointer size minus satu. Minus satu di sini tadi ya, ini karena indeksnya minus satu. I plus plus. Jadi konteks I sama dengan konteks I plus satu. Oke, mengurangi ukuran daftar. Setelah penghapusan dilakukan, ukuran daftar dikurangi satu. Size min min. Kalau tadi size plus plus, ini size min min. Karena kan dihapus ya. Oke, konfirmasi penghapusan. Nah, jadi kalau udah dihapus, berhasil dilakukan nih, jadi akan ngasih pesan contact delete successfully. Itu gitu. Next. Lanjut ada fungsi load contact explanation sini. Ini gue pakai dari semester satu sih ini. Jadi kalau dulu kan kita belajar tuh gimana sih caranya buat nyimpen setiap perubahan yang
ada gitu. Jadi modelnya tuh kayak log, tabel history aja sih. Kalau di SBD itu nyebutnya tabel history. Ini kita simpan di TXT bentuknya, bentukannya TXT. Oke. Fungsi load context digunakan untuk memuat daftar kontak dari file eksternal ke dalam memori saat program dimulai. Eh, ini memungkinkan untuk pengguna melanjutkan pekerjaan mereka dan dengan daftar kontak sebelumnya setiap kali program dijalankan kembali. Jadi kalau kalau baru banget bikin program terus kita running terus kita input, dia nggak akan eh, ini apa dia bakal ngebuat TXT itu kalau baru pertama kali. Tapi kalau udah program dijalankan kedua kali atau ketiga kali, itu bakal nge-load kontak itu sendiri. Iya, kayak gitu. Eh lanjut, Bel. Oke, deklarasi fungsi, ada fungsi load context, parameternya itu context, size, terus juga file name. Nama file name sini nama file eksternal yang berisi daftar kontak itu ya yang akan dimuat. Oke, langkah-langkah kerja fungsinya ini yang pertama ini membuka file eksternal untuk pembacaan. Jadi fungsi mencoba membuka file eksternal dengan mode baca read. Yang ini ya, file, pointer file, fopen, file name, terus read. Gitu. Memeriksa ketersediaan file. Jika file enggak ditemukan, fungsi memberikan pesan kepada pengguna mengembalikan kontrol tanpa melakukan operasi tersebut lebih lanjut. If file sama dengan nol, print no existing contact found, starting fresh. Ini kalau file tidak ditemukan. Tapi kalau file ditemukan, ini lewat aja. Kayaknya memuat kontak dari file. Fungsi membaca setiap baris dari file eksternal dan memuatnya ke dalam array konteks. Ini char line, max name len, terus number phone name, max phone name plus 2. While fgets line, size of line, file tidak sama dengan null. Proses setiap baris untuk, jadi proses ini ngebaca, fungsinya tuh ngebaca setiap baris yang ada dalam txt untuk dikembalikan nilainya ke dalam, eh, kalau kita pakainya terminal ya, comment prompt, ke dalam comment prompt. Tuh. Parsing baris file, terus fungsi ini untuk membagi setiap baris menjadi nama dan nomor telepon menggunakan fungsi strtalk. Jadi kalau nama dan nomor telepon kemudian disalin ke dalam konteks. Jadi kalau token token ini kan strtalk ya, line terus pakainya koma itu. eh, Kalau tokennya itu nggak sama dengan nol, berarti eh, si konteks size name-nya ini eh, dia kayak ngasih koma gitu loh. Nanti di TXT-nya, nanti di TXT-nya deh. Oke, terus menutup file, fclose pakainya. Oke, lanjut Bel. Oke, ada save contact. Fungsi save contact ini untuk menyimpan daftar kontak dari memori ke dalam file eksternal tersebut. Terus juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan perubahan yang mereka buat pada daftar kontak. Jadi eh, kalau nggak di save berarti kan hilang ya. Udah di pokoknya setiap ada perubahan dia nge-save kontak, save kontak gitu loh. Kayak deklarasi fungsi. Bill, kayak ada deklarasi fungsi terus
subkonteks, parameternya konteks, terus size, terus file name. Kayak langkah-langkah kerjanya itu, pertama itu membuka file untuk penulisan ya, dengan mode baca tulis W, ya. Terus jika filenya nggak ada, dia akan dibuat file pointer file fopen file name writing write. Terus memeriksa ketersediaan konteks itu yang file if file sama nol, terus yang ngasih pesan itu error saving context. Jadi jika file nggak dapat dibuka, fungsi memberikan pesan kesalahan pada pengguna untuk mengembalikan kontrol tanpa melakukan operasi lebih lanjut. Jadi langsung end fungsinya sampai di situ udah. Oke, menyimpan konteks ke dalam file ya. Eh, Fungsi menuliskan setiap konteks dalam array konteks ke file eksternal dalam format yang ditentukan. Ini ya, for size TI sama dengan 0, terus ada sama ya, fprintf, terus %ZU, ini parameternya i plus 1, konteks name, konteks phone, %S string ya, tahu lah ya, sehingga menutup file, fclose file. Oke, lanjut Bel. Oke, ini ada yang tadi gue bilang validasi nomor telepon. Jadi fungsi validasi nomor telepon ini bertanggung jawab untuk memeriksa apakah nomor telepon yang diberikan valid atau tidak. Jadi untuk memastikannya bahwa nomor telepon ini hanya berisi angka dan opsi karakter pemisah strip gitu loh. Karena kan kalau nomor telepon kayak WhatsApp nih modelnya, nggak WhatsApp juga sih, sama aja kayak file aplikasi aplikasi kontak-kontak pada umumnya. Jadi kalau setiap 4 angka itu ada pemisahnya, ada stripnya, setiap habis 4 pemisahnya gitu loh. Jadi yang kebaca itu cuma angka sama strip, nggak ada lagi huruf nggak bisa masuk. Tuh, lanjut Bel. Oke, deklarasi fungsi. Eh, ada namanya is valid phone number. Parameternya itu hanya phone ya. Terus langkah kerjanya itu gini. eh, Fungsi melakukan iterasi melalui setiap karakter dalam string nomor telepon. Terus memeriksa apakah setiap karakter adalah angka atau tanda hubung yang strip itu. Oke. Terus ini ada ini ya, eh is digit phone. Is digit di sini fungsinya itu kayak ya digitnya nomor sih, lebih digit nomor sih. Oke. Pengembalian nilai itu berdasar jika ditemukan karakter yang bukan angka atau tanda hubung, fungsi langsung mengembalikan nilai yang nol sebagai tanda nomor telepon tidak valid. Terus juga kalau jika semua karakter valid, maka dia akan mengembalikan nilai satu itu tadi. Oke, eh, contohnya tuh nggak usah dikasih contoh sih, tahu lah ya. Oke, Bel, lanjut. Oke, ini ada eh, validasi menu. Fungsi validasi menu bertujuan untuk memeriksa apakah pilihan yang menu yang dimasukkan pengguna valid atau tidak. Jadi kalau validasi menu itu adanya di switch case di awal di while ya, di while. Sebenarnya nggak pakai fungsi is valid menu choice itu juga nggak apa-apa karena langsung bikin sendiri dari while-nya. Eh, Langsung bikin sendiri dari while yang di fungsi awalnya itu, yang di waktu pembuatan switch case-nya itu di paling bawah kita bikin fungsinya
nggak usah pakai fungsi terpisah kayak gini bisa. Parameternya choice, hanya choice. Oke. Bel, ya parameternya hanya choice. Oke, gini aja sih sebenarnya. Karena ini fungsi terpisah, jadi kita eh, manggil si choice ini. Jadi dia berada dalam rentang yang valid sesuai dengan jumlahnya yang disediakan, maka dia eh, mengembalikan nilai tersebut. Kalau dia nginputnya di luar dari rentangnya 1 sampai 7, misalnya 8, itu dia bakal mengembalikan nilai 0 ya tadi ya. Untuk menandakan bahwa bukti bahwa ini nggak valid gitu. Oke, next demo program. Eh, oke ya, ini ada eh, codingannya, nih codingan utuhnya. Nah tadi yang gue bilang ini validasi menu yang terakhir ya. Ini loh. Ini kita pakai fungsi terpisah. Sebenarnya nggak pakai fungsi terpisah juga bisa. Bikin di sini, bikin lebih panjang. Eh, Demo ya. Sabar guys. Oke, ini ada namanya Contact Management System. Pilihan yang pertama itu add contact, display contact, ascending descending, search contact, edit contact, delete contact. Kita pilih yang pertama, enter name. Kita masukin namanya itu. Gak usah pakai, karena tadi gue bilang di awal, gue gak ngerti cara pakai case sensitif. Kita pakai huruf kecil aja semua. Terus juga nggak usah pakai nama lengkap. Kita pakai nama panggilan aja. Kita isi Bella. Nomor teleponnya 0812 48 94 25. Oke, contact added successfully. Balik yang tadi ya. Kalau filenya ada, terus kontaknya juga validasinya juga benar, itu dia bakal langsung ngasih pesan contact add successfully, langsung masuk. Terus dis lagi deh, enter name KIK. KIK. Nomor teleponnya 0812 46 5794 3786. Oke, sukses. Terus gue mau nampilin display kontak. Kita sending aja. Nah, ini dia. Ini ada namanya eh, Bella sama Kaika. Nomor teleponnya ada di sini. Oke. Kalau karena ini ascending, berarti Bella ini paling atas ya. Kalau kita coba descending. Nah, ini Kaika paling atas sekarang, bukan Bella lagi. Karena tadi pakainya string comparison, dia ngebandingin fungsi array satu sama array yang selanjutnya dibandingin. Kalau dia nggak tadi, kalau dia apa sih namanya? Kalau dia nggak
bukan valid ngomongnya. Ya pokoknya kalau dia ini kan Kak ini lebih 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 besar ya daripada B, dia ditukar gitu loh. Terus ada search contact. Kenapa gua di sini naruh fungsi search contact juga? Karena kan bisa langsung pakai display context ya. Cuman kan kalau di display context itu kan keluar semua. Kalau search contact dia bakal nampilin apa yang di search aja gitu. Enter name to search Bella, Bella. Contact form Bella, koma. Tadi ya kalau ini pakai koma tadi itu. Ini yang gue maksud loh. Nih, ini nomor teleponnya ada nih. Oke. Tapi yang gue bilang tadi, case sensitif ini, mas program ini masih masalah, masih ada case sensitif ini gue nggak ngerti caranya. Gue pengen cari nama Bella, tapi B-nya gede, tuh loh, nggak ketemu. Contact not found. Jadi harus benar-benar semirip mungkin apa nama yang ada dalam daftar kontak itu apa harus sama persis gitu loh. Terus gue mau edit kontak. Oke. Nama yang tadi namanya Bella hurufnya depannya nggak kapital kan. Gue pengen eh gue pengen ganti dia namanya jadi kapital. Bella. Nomor telepon. Nah, ini juga masih minus sih dibilangnya sih. Kalau kita pengen ganti namanya aja, nggak nomor teleponnya tetap sama gimana? Terus kalau kita cuma pengen ganti nomor telepon yang namanya sama gimana? Ya, gimana? Emang ini minusnya program yang gue buat kayak gini. Tapi kan kalau menurut pemikiran gue gini ya, lebih ke kalau mau diedit ya udah edit aja semuanya. Mau urusan nomor teleponnya sama tinggal masukin lagi gitu loh. Nanti kalau sebenarnya bisa nggak usah pakai masukin nomor telepon. Cuman kan problemnya nanti ada di kalau namanya namanya nggak diganti tapi nomor teleponnya pengen diganti gimana? Ya pasti kan otomatis nambahin daftar switch case baru dong. Nanti bisa-bisa ada 8 atau 9 gitu. Oke, nomor telepon baru aja sekalian. 0856. Oke, ini contact ads update successfully. Coba kita display lagi secara ascending. Ini yang tadinya 0812 udah ganti ya. Ini jadi 0856 nomor Indosat. Ini nomor Telkom gitu. Udah keganti ya. Oke, lalu gue pengen delete kontak. Enter name of the contact to delete. Gue pengen delete kontaknya Bella. Gue pengen hapus nih Bella. Oke, kontak delete successfully. Jadi kontak yang namanya Bella tuh udah nggak ada di daftar kontak gue. Udah kehapus. Oke, kita exit. Balik ke sini. Jadi tadi yang gue bilang kenapa gue menyimpan setiap perubahan itu eh, ke dalam txt. Ini dia. Nah ini dia. Eh, cuman satu sekarang daftar kontak yang gue punya. Namanya Kaika. Ini nomor teleponnya. Jadi setiap perubahan itu langsung di save ke txt. Setiap perubahan langsung di save ke txt. Nambahin kontak langsung di save ke txt. Setiap setiap udah keluar dari fungsi tersebut. Kalau nambahin kontak masuk ke fungsi add contact. Ditambahin dulu, masukkan nama, masukkan nomor telepon, masuk, selesai
nambahin kontak, langsung diupdate ke TXT. Terus kalau mau edit kontak, diedit namanya, terus nomor teleponnya, langsung diupdate ke TXT juga. Mau di delete juga sama kayak gitu. Mau di search juga sama kayak gitu. Nah, apalagi yang di ascending ya. Jadi kalau di program itu kita pilih ascending, di sini otomatis ascending. Cuman kalau kita pilih di eh, tadi program tadi descending, di sini otomatis descending gitu. Kayaknya itu aja sih, kayak gitu aja sih materi yang pengen gue sampaikan. Ya, ot- hitung-hitung bagi pengalaman aja sih. Oke, luar biasa sekali ya Jaki ini materi yang disampaikan tadi tentang bubble short, terus udah gitu tentang project-project yang telah Jaki sampaikan, yang kemarin, eh UAS ini ya? UAS Iya. ini, Was, was. UAS sekarang kan? Luar biasa Iya, sekali, keren. nggak Bel masih Nah, belajar kok. iya kita ini kan di sini, Sama-sama belajar. iya sama-sama belajar, makanya string study sharing. Oke, terima kasih ya Jaki. Nah, sekarang ini kita masuk sesi Q&A. Yang waktu itu udah pernah di-share kan G-form-nya waktu di hari-hari kemarin deh pokoknya. Nah, sekarang udah ada pertanyaan-pertanyaan nih. Boleh dijawab ya Kak Jaki. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan dari, nggak ada deh, nggak ada namanya ya, anonim. Gimana? Nah, dia nanya mengenai pointer dan cara penggunaan pointer katanya. Dia masih kurang mengerti Oke, mungkin ya, pointer. Jaki. Boleh langsung jawab? Pointer ya. Mengenai pointer dan cara penggunaan pointer ya. Iya. Oke, pointer sendiri itu sebuah variabel yang menyimpan alamat memori. Ini langsung jawab nggak apa ya? Langsung jawab ya? Oke, pointer itu tadi sebuah variabel yang menyimpan alamat memori sebagai nilainya. Jadi, eh, variabel pointer ini menunjuk ke sebuah tipe data. Mau integer atau string itu bebas. Tapi dengan tipe data yang sama gitu dan dibuat dengan operator, pakai operator itu apa bintang itu. Iya, bintang. Oke, jadi alamat dari variabel yang yang digunakan itu diberikan kepada pointer, diberikan kepada pointer. Contohnya ini ada misalnya kita punya eh, string food itu pizza. Tipe datanya string kan. Terus kalau mau dikasih pointer, jadi gini, string bintang pointer sama dengan dan food. Jadi kita menyimpan alamat dari food ini ke pointer ke alamat ke variabel pointer gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi dari pointer tersebut bisa dibuat ngubah value, ngubah nilainya. Misalnya tadinya food ini pizza, kita bisa ganti food ini menjadi eh, makanan lain lah, apalah, warteg lah, apa, melalui pointer tersebut gitu. Caranya sih gitu. Oke, Oke, ada lagi mungkin kah? next pertanyaan kali ya. Boleh dibacain oleh Kak Ika. Oke. Ini kalau Zaki itu di tugasnya bubble sort, kalau di sini ada pertanyaan tentang merge sort. Di sini Oh, dia my masih God. bingung nih, Kak Zaki, merge sort itu kayak gimana dan logikanya di bagian divide and convert tuh saat diurutkan kayak gimana? Merge sort ya, bentar. Merge sort. Merge sort ini yang ini bukan sih? Oke. Itu merge sort itu suatu metode pengurutan ya, sorting ya, dengan prinsip benar divide and conquer. Artinya itu membagi masalah dari, bener nggak sih ya? Coba ngomongin lah. Membagi masalah, jadi ada masalah gede nih, masalah besar. Merge sort ini fungsinya untuk membagi setiap masalah ke masalah yang lebih terperinci, lebih kecil gitu. Kalau tadi bubble shot ada masalah besar, kita mau sorting, kita apa kayak
eh, ngebandingin satu per satu gitu. Sampai itu lama kan, kalau masalahnya besar itu lama pasti pakai Google Shot. Tapi kalau pakai Merchant ini paling cepet caranya. Jadi ada masalah besar, kita sebut aja deh, ini ada angka 12, 11, 13, 5, 6, 7. Itu kan panjang ya. Kalau pakai Merchant ini dia bakal dipecah dulu jadi dua. Berarti 12, 11, 13 terus sama 5, 6, 7. Tuh. Dari 12, 11, 13 dipecah lagi di dua lagi. Jadi ada 12, terus 11, 13, terus 5, 6, 7 dipecah jadi dua lagi. Ada 5, ada 6, 7. Terus yang tadi 11, 13 dipecah lagi jadi dua lagi. Ada dua, jadi ada 11 sama 13. Jadi 12, 11, 13, 5, 6, 7. Itu udah satu-satu, udah masing-masing tuh. Udah nggak jadi masalah yang utuh gitu. Nah, nanti dari 12, 11 ini dibandingin, baru dibandingin. 12 lebih kecil dari 11 apa enggak? Kalau lebih kecil, 12 lebih besar dari 11 apa enggak? Kalau lebih lebih besar, berarti dia ditukar. Tuh. Tapi kalau udah ditukar, dia bakal dijadiin satu lagi. Jadiin satu lagi, dijadiin utuh lagi. Yang tadinya 12 sama 11 itu arahnya terpisah, dia jadi satu arah. Nah, 13 sama 15 dibandingin, compare. 13 lebih besar dari 5, tukar. Baru digabungin lagi. 6 sama 7. Karena ini 6 sama 7 sama, nggak ditukar, tapi langsung digabungin. Nah, 11, 12 sama 5 sama 13 itu kan arahnya cuma dua arah ya. Arahnya terpisah, cuma dua. Dia digabungin, di compare, jadi habis di compare, digabungin. Jadi nanti jadinya tuh 5, 11, 12, 13. 6 sama 7 gimana? 6 sama 7 tetap. Karena eh, tadi loh, karena dari masalah gede ke kecil, terus dari kecil ke gede lagi gitu. Jadi satu lagi, jadi utuh lagi masalahnya. Tapi dengan catatan itu udah tersorting gitu loh. Kalau 6 7 dimasukin, berarti dia nge-compare 3 array menjadi satu langsung. Itu nggak bisa kalau Mysore kayak gitu. Baru nanti kalau udah 5 11 12 13 sudah urut, nah baru 6 sama 7 di-compare gitu. Masuk nanti jadi array utuh kembali. Tuh. Itu sih kalau Mysore sih. Ada lagi kah? Apa cukup? Masih ada dong, Jaki. Oh Masih iya banyak iya. banget nih yang mau nanya-nanya. Buset dah. Oke, Buset banyak selanjutnya banget. baru aja dua. Santai. Antusias Semangat nih. ya, Berapa sih? semangat ya. Berapa sih? Ada banyak Spill, spill, sebenarnya. spill. Tapi kita, maaf banget ya teman-teman semuanya kalau nggak kita bacain semuanya. Jadi nggak semuanya kok kita bacain. Nggak semuanya kita tanyain ke Jaki. Karena ntar kalian bakalan bosen nggak sih dengerin ini 1 jam loh. Ya, kita... Oke, next aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya nih, kan banyak banget ya algoritma yang udah dipelajarin di semester 2. Nah, tapi tuh kita cuma disuruh paham aja sama alurnya. Gimana sih cara penerapannya in real life? Kayak contoh fitur aplikasi apa saat ini yang menggunakan algoritma tersebut, dan kenapa menggunakan algoritma itu? Thank you, katanya. Boleh langsung dijawab, Jack. Eh ya itu tadi balik ke tadi sih, kayak program project yang gue buat sih. Tapi itu kan project gue ya. Menggunakan eh, yang namanya search, terus fungsi apa tuh sorting, terus sama masuk dia ngerekap ke TXT. Sebenarnya kalau lebih enak lagi sih nyambung ke database ya langsung. Jadi langsung ke data dia. Cuman itu ke TXT. Tapi coba nih ada gini. eh iya, di disuruh belajar, terus habis belajar project UTS mau UAS project pokoknya itu dosen tuh biasanya suka bikin nyari ide project yang nyangkut sama materi satu atau dua kan gitu, semester 1 atau semester 2. Nah,
Tapi awalnya itu emang harus belajar teori dulu sih, karena itu fundamental. Jadi fundamental itu dasar dari kalau mau jadi atau mau jadi software engineer lah atau mau jadi apalah gitulah itu fundamental lah. Misal kayak matematika diskrit ya. Nanti tuh ada yang namanya belajar gerbang logik. Itu kepake di IoT kan kalau nggak salah. Di IoT misalnya. Terus juga basis data. Basis data itu eh, kalau mau buat web itu penting sih pakai basis data, pakai database. Pokoknya kepake sih semuanya sih. Terus juga eh, pointer itu kita pakai nanti di material lanjutannya itu PBO di semester 3 atau 4. Jadi kalau kalian cuma mikirnya disuruh paham aja alurnya, ya nggak apa-apa. Ya itu juga emang salah satunya. Terus penerapannya udah banyak sih gitu. Ya fundamental lah. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ikutin aja dulu. Dan aku mau nambahin juga ya. Jadi Oke, apa tuh Kak? uh, jadi emang banget apa fundamental banget matis belajar teori banget ya rumus-rumus banget. Cuman itulah Iya emang. uh, itu apa nanti kalau misalnya di semester 4 kalian akan belajar pengolahan cita digital itu bakalan akan ada lagi rumus-rumusnya kayak gitu. Terus kalau yang tadi yang Jaki tadi itu kan lo apa ya shortcutnya itu dibaliknya ya kamu doang yang ngerti tapi nanti di semester 4 akan ada tampilan luarnya tapi kan kalau tampilan luar aja gimana cara baliknya kalau kosongan gitu kan nggak ngerti juga orang-orang kan ngeliat tuh tampilan doang nah kita yang ngebikin bagian belakangnya nah semester 1 ini kalian belajar bikin belakangnya dulu nanti semester 4 kalian baru bikin depannya baru tuh kelihatan uh, kayak gimana sih jurusan kita sebenarnya tuh di situ jadi pokoknya serusin aja dulu di sininya karena ini benar-benar fundamental banget bahkan kayak berkali-kali kakak tingkat aku tuh selalu ngomong kalau di semester 1 semester 2 itu malah pokoknya gitu kalau semester 3 semester 4 kalian kalau udah paham banget di materi semester 1 semester 2 mah gampang banget karena cuma tinggal uh, ngelancarin doang kalau semester 3 semester 4 itu. Ya tadi nih gerbang logik ada di IoT bener banget. Terus basis data mau buat web ya, ya dong kalau mau buat web-web apapun itu pasti kan butuh basis data buat nyimpen-nyimpen data-datanya kan kayak misalnya buat login registrasi, data-data login. Pasti kan disimpan di database nanti dibaca dari database. Nah, kamu baru belajar database-nya waktu semester 2 nanti tampilannya di semester 4. Terus ada lagi materi-materi kayak data mining nanti tuh. Itu tuh kalau mau jadi data science pasti belajarnya di semester-semester awal gitu kan. Gerbang logik di situ udah harus pakem lah. Udah sih. Oke, makasih banyak banget Kak Ika ya dan Jaki. Nah, kan katanya kalau misalnya semester 1 semester 2 kita udah paham nih. Di semester 3 semester 4-nya kan bakalan enak ya. Cuman, kalau misalnya kita dari awal belum paham, apalagi ditambah ada nih dosen yang kayak ngasihnya tugas doang lah, atau cuma ngasih modul, abis itu ya udah suruh baca sendiri. Gimana ya caranya gitu, Kak? Nah, itu PR juga. Karena jujur aku juga gitu. Pasti ada lah dosen-dosen yang seperti itu ya. Jadi biasanya aku akan lebih banyak belajarnya itu di proyek-proyek UAS tadi. Benar kata Jaki, dosen-dosen tuh suka ngasih proyek-proyek UAS, ya kita cari sendiri idenya gimana gitu kan. Ya udah dari ide situ, kira-kira yang in real life yang mudah dan materinya masih masih dasar-dasar tuh apa aja ya gitu. Nah, nanti di situ aku sharing sama teman aku gimana. Jadi ini tuh gimana sih gimana gitu jadi ilmu itu nggak cuma dari dosen doang ya dari teman juga bisa dari YouTube pokoknya tapi kamu harus membuka pemikiran kamu gitu loh tapi jangan maunya dicekokin doang kayak gitu loh Ini kalau aku mikir di kuliah kayak Kak, gitu jangan iya jangan terpaku sama materi kampus saja, lebih eksplor lagi banyak di luar karena kita tuh berkembang di luar enggak di kampus gitu loh. Maksudnya tuh gitu, Bel. Kalau betul emang di kampus belajar pointer segala macam, ya nggak apa-apa ikutin aja. Tapi harus eksplor lagi di luar. Di luar itu kayak apa sih pointer yang kepake gitu loh. Ya itu sih kayak gitu aja sih. Kalau gua sih belajarnya gitu.
juga sorting tuh kayak gitu kepake di apa sih tuh. Betul, betul banget. Ya pokoknya lebih banyak explore di luar aja sih gitu jawabannya. Oke. Kayak kalau misalnya di sini kan cuma dikasih tahu roadmap-nya doang nih, cuma jalan besarnya doang. Ya, berarti kamu harus nyari jalan-jalan pintas-pintasnya sebelah-sebelahnya dong. Jangan gitu aja. Pasti kan kalau di sini macet, cari yang jalan kanan, kiri, kayak gitu-gitu. Ya, analoginya seperti lah. Jadi dosen cuma ngasih pokok-pokoknya aja. Nah, kita yang harus ngembangin itu. Paham, paham. Masuk banget nih. Oke, nah ngomong-ngomong itu, di mana aja sih platform untuk mempelajari materinya ini tentang algoritma dan pemrograman? Dari Jaki atau Oh, Kak Ika oh. boleh nih dijawab. Oke, jadi dulu deh. Eh, platform belajar ya, materi, pertama algoritma pemrograman. Kalau gue sih, boleh jujur nggak sih ini? Gue jujur gue nggak mau dalami matkul ini karena basic gue itu JavaScript. Sih itu gue kurang. Eh, kalau tapi kalau buat belajar itu biasanya dari Waitress School sih kalau gue. Terus juga ini ikut-ikut kurs-kurs online aja. Kalau nggak bootcamp bootcamp kayak di coding, terus ya di coding, skillful, my skill kayak gitu sih itu itu bagus itu deh. Kak Ika mau nambahin kah? Oke. Iya, kalau dosen aku seringnya ngasih tahu Jigs for Jigs. Cuman kan Jigs for Jigs tuh kayak bahasa Inggris ya, agak repot gitu loh. Terus jadi ya itu tadi bootcamp bootcamp itu membantu sekali bootcamp kayak gitu. Pokoknya jangan di Instagram banyak. Atau kalian bisa nih di Discord Informatikan, of course di sini boleh pakai banget buat tanya-tanya ke teman kamu atau kating-kating kamu. Nah di sini kamu bisa juga chat di channel aku buat aku kasih bocoran siapa-siapa aja yang mau yang masa banget di tiap matkulnya. Selain dapat ilmu, dapat juga siapa tahu juga dapat hatinya ya enggak? Bisa, boleh, boleh. Boleh join-join A- sini. Apa tuh Kak, Discord informatikan? Oke. Jadi di Discord Informatika itu Discord yang Informatika UPN ya. Jadi di situ kita bakal sharing-sharing kegiatan, ilmu atau ini nih dari bootcamp informasi bootcamp tuh ada di situ. Kita suka nge-share gitu, lomba-lomba juga ada. Pokoknya uh, saling sharing lah di situ deh dulu. Oke, nanti OTW join deh. Ntar bakalan di-share-share ke teman-teman lain ya. Yang lain juga jangan lupa buat gabung Discord Informatikans. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya nih. Mau lanjut apa enggak nih, Jay? Kalau gue sih cukup sih. Janganlah. Satu lagi nggak sih? Oke, satu lagi. Boleh. Boleh. Atau mau dua lagi? Satu cukup sih, Bel. Oke, satu lagi. Hmm, ada yang nanya lagi nih. Aku pilih dulu deh. Apa ya? Oh, katanya dia menanya belum terlalu paham aja sih soal sequential programming dan dynamic programming. Nah, itu katanya kalau nggak salah buat di kelas C informatika itu katanya bakalan si materi ini bakalan ada di UAS. Nah, boleh tolong jelaskan, Caki, tentang dynamic programming? Dynamic programming ya. Iya, sama Tadi apa? sequential Tadi apa? programming. Sequential programming sama dynamic Iya. programming. Oke, kalau eh, Sequen- ini dua hal yang berbeda ya. Sequential programming itu pendekatan pemrograman di mana instruksi dieksekusi secara berurutan. Satu demi satu itu sesuai dengan urutan yang ditentukan dalam program. Contohnya kayak nyortir array dengan metode bubble shot atau melakukan operasi matematika sederhana gitu. Itu sequential programming sih. Terus kalau dynamic programming itu pendekatan programming
memecahkan masalah kompleks menjadi subbab masalah, masalah-masalah yang jadi lebih kecil gitu loh. Itu terus menyimpan hasil penghitungan dan sebab masalah ini eh, untuk digunakan kembali, memoisasi guna menghindari penghitungan berulang. Itu contohnya kayak Fibonacci, knapsack, terus problem dan shortest path atau graph gitu. Ya gitu sih. Jadi kalau sequential secara berurutan, satu persatu demi satu tuh di diselesain tuh. Cuman kalau dari programming jadi ada masalah, dipecah lagi, masalah ke subbab masalah, dari subbab masalah dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi. Tuh sih. Oke, terima kasih Jaki. Untuk sesi tanya jawab, apakah boleh dicukupkan saja? Oh, boleh banget. Mungkin selanjut Gayu. bener ya. Terima kasih banget nih Jaki dan Kak Ika atas ilmu-ilmunya dan apa ya, benar-benar membuat kita semua ini tahu gitu luasnya kalau misalnya informatika tuh nggak sesempit itu ternyata ya. Kayak kita harus mengeksplor lagi di luar sana. Jadi nggak cuman di kampus aja. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ada sesi sharing session ya kan. Nah, Pak, nyambung kan dari yang tadi. Apakah ada yang mau di-sharing nih dari Kak Ika atau dari Jaki? Kalau Jaki kan mungkin masih semester 2 ya, sama kayak kita kita nih yang mau nonton YouTube ini. Gue juga mau sharing dong. Gue juga mau sharing dong. Ya udah, ya boleh. Mau curhat dikit. Coba gue Boleh banget. bikin program itu hampir semingguan sih. Hampir semingguan gue bikin program itu. Karena Project yang tadi, nyari yang iya nyari yang benar-benar itu semirip mungkin sama aplikasi realnya yang kayak gimana. Kalau kontak misalnya ya, kontak kan secara ini ascending ya. Pokoknya ide logik-logiknya itu kita miripin semirip-mirip mungkin sama aplikasi realnya gitu loh. Kita nggak ngada-ngada. Sebenarnya awalnya awalnya itu sebenarnya kita pengen bikin bukan kontak management system. Kita pengen bikin itu eh, transaksi m-banking. Kita pengen bikin itu transaksi m-banking. Jadi kan m-banking itu pertama masukin nomor PIN ya kalau mau login ya. Jadi iya, pakainya nanti validasi number PIN. Kita udah buat jadi di awal itu kita udah buat eh, PIN yang bisa login itu yang kayak gimana aja gitu. Udah kita setting. Cuman kayaknya kok ribet banget itu bisa makan kayak eh, 2 minggu karena fungsinya nanti banyak banget. Ada transfer, ada mutasi rekening, ada banyak lah pokoknya lah. Terus kalau itu sih itu, terus juga ya gitulah masih banyak errornya juga. ini bikinnya sendiri, nggak mungkin kan sama kelompok kan? Kelompok, cuman bagi tugas, cuman rata eh, sebenarnya otaknya tuh di gua. Jadi kalau ini mau gimana lagi kelanjutannya, udah ini gini aja, ini gini, kayak gitu. Jadi nanyanya ke gua gitu loh. Terus juga kadang eh, ada codingan yang nggak beres, gua yang betulin tuh. Tapi paling lama tuh nyari idenya apa ngembanginnya tuh Zaki? Nyari ide sebenarnya gampang karena kita tuh tinggal eh banyak banget tahu kayak apa ya, kepake semua kok. Yang kita pelajarin di kuliah ini kepake semua sebenarnya. Tinggal gimana cara ngeliat kita lebih luas aja melihatnya gitu. Ya kalau mikiran cuman kita cuman belajar gini-gini doang nggak ada hasilnya. Ya karena lu belum pernah ngeliat sampai sedetail itu kan cara pembuatan sebuah sistem atau aplikasi. Itu buatnya lebih lama sih kan. Kalau ide mah ide banyak ide. Cuma kan ide yang mana dulu yang bisa terimplementasikan lebih cepat. Karena kan kita kejar-kejaran sama waktu juga ya. UAS cuman berapa minggu tuh.
Tapi keren ya. Maksudnya ini kan belum belum DL kan, belum deadline UAS kan? Udah kemarin. Oh udah. Walah. Ini Makanya sekarang nih Mas Mas tinggal kumpulin. algo di kelas gua itu lebih cepet Kak, nggak tahu kenapa. Mungkin biar liburnya lebih lama, itu positifnya. Ah itu bisa jadi ya. Biar minggu tenangnya tenang. Ya, benar-benar Ya tenang. bukan minggu tegang, tapi Tuh. minggu tenang. Bukan typhoon tegang ya. Wajar, wajar. Mau nanya dong, kan selain project-project yang Jaki bikin di apa buat UAS dari kemarin semester 1 sampai semester 2, pernah nggak sih bikin project lain gitu di luar ini, di luar kuliah? Ah, gua itu kayak tadi gue bilang gua basicnya bukan di si kayak gini, tapi gue belajar sih karena ini buat nilai gua keluar di kampus. Kalau gua nggak belajar, gua nggak bisa lulus. Tapi basic gua itu JavaScript. Eh gua ada bikin portofolio sih, portofolio gua. Gua ada bikin portofolio ini based on React. Gua React itu framework dari JavaScript untuk tooling apa desain buat tampilannya. Gue boleh share screen nggak? Boleh banget gak sih? Coba nih ya. Ini hitung-hitung kalian juga tahu juga gitu. Gak apa-apa lah. Eh, muncul ya. Betul, betul. Ini ini dia yang gue buat. Ini React ya. Bahasanya JavaScript. Sebenarnya JavaScript itu ada dua. Sekarang ada TypeScript sama JavaScriptnya sendiri. Cuman gue belum bisa masuk ke TypeScript. Gue belum paham sampai segitu detailnya. Eh, komponennya di sini ada karena ini ngomongin tentang portofolio. Jadi di portofolio itu pasti ada about orangnya, terus ada experience-nya, ada hero-nya, hero sectionnya itu, terus ada navigasi barnya. Ya ini organisasi segala macam ini gue tambahin sendiri karena ya organisasi gue juga kan masih kuliah pasti gue punya organisasi dong. Terus gue punya project sekalian ya kalau ngambil eh, kerja-kerja di Upwork gitu, freelance-freelance di Upwork, gue masukin aja ke sini. Tuh, kalau mau ngeliat, ini hasilnya kayak gini sih. Tunggu, ini, oh ya, ini untuk stylingnya sendiri, gue pakai Tailwind, jadi gue nggak perlu nge-styling punya yang di sini. Gue nggak perlu manggil apa kelas-kelasnya. Gue cuma manggil kayak gini aja sih. Jadi MY di sini, MY 20. MY ini apa sih? MY ini margin top sama bottom. 20 ini sama itu 80 pixel atau 5 rem. Text center. Text center ini text align, align-nya itu center. Text 4XL ini font size. Font size itu 36 pixel. Line height-nya tingginya itu ada di 40 pixel gitu. Coba gua kalau mau ngeliat ini sih kayak gini. Ya kalian kalau mau mau butuh-butuh hiring hiring developer gue juga bisa ya. Ini full stack kan nih. Saya ada ini loh tawaran dari dosen. Boleh tuh. Apa tuh Kak? Spill dong. Boleh, Ini boleh. ya kayak gini. Keren, keren, keren. Wih, Kayak ini bisa dilihat kayak gini. full stack developer. Tapi ini gue bisa bilang ini masih di 40% karena gue masih pengen nambahin framer motion, gue pengen nambahin. Jadi nanti ada animasi-animasinya, gue pengen nambahin pakai Lottie files, gue pengen tambahin. Jadi nanti kalau full stack developer ini nanti kalau cursornya di aren ke sini, dia bakal jalan gitu. Kayak tulisannya jalan atau berubah warna atau jadi pelangi gitu. Nanti bakal keren sih harusnya. Ini sih, ini ada React, teknologi yang gue pakai React. Terus
Node.js, ada MySQL, ada MongoDB. Gue bisa sih ini. Ya boleh di hiring guanya. Oke, gitu aja sih. Terima kasih. Lebih keren dari Stop gue share padahal screen-nya mana ya? gue lagi ada nih materi kayak gini nih, cuman masih belum sampai di X. Ntar kali ya gue minta tanya-tanya Zaki lagi. Mantap, mantap. Oke, Jaki, masih ada yang mau di-share kah ke kita ini? Aman. Kak Kak Ika Ika, mungkin. Aku aku Ya, dulu tapi udah Kak Ika gak lagi tahu. ngerjain apa Kak? aku aku ini apa, kalau tadi kayak tadi aku bilang udah mulai ini nih, udah mulai aplikasi yang benerannya. Udah kemarin itu kan aku materinya itu web web web, terus habis itu IMK itu kayak di desain Figma-nya. Jadi udah mulai di Figma, terus nampil apa, bikin tampilan web tapi masih pakai biasa kok, HTML, CSS, JS, masih belum belum ke React. Terus habis itu eh, pakai database. Nah itu kalau di semester 4 kamu jangan berharap diajarin lagi database, tidak. Jadi kamu harus mengulang lagi sendiri pelajaran semester 1 semester 2, makanya aku bilang fokusin di situ ya. Nggak akan diulang lagi soalnya. Itu sayangnya di Ini situ. Kak, gue pernah dapat dari gue pernah dapat ujangan lah dari cutting lah. Ini Hmm. lu kalau ngarepinnya cuman dari kampus doang, lu nggak bakal ngerti sama sekali. Dia ngomong kayak gitu ke gue. Lah, terus gue kan ini ya lah, emang apa gitu kan? Ternyata emang jadi rubah cara pikir lu yang masih sekolah itu sama di kuliah itu beda. Kalau di kuliah itu ya lu dikasih sama dosen materinya begini, di nanti di dunia kerja atau di dunia industri nanti pasti beda lagi. Lu harus explore, makanya harus explore di luar. Oke, lu diajarin database, tapi lu diajarin nggak cara nyambungin database-nya ke eh, si website ini kalau lu pakai website ya. Gitu. Lu diajarin nggak? Ya enggak. Lu diajarin bikin table, diajarin bikin cara gunain database, diajarin, tapi nyambunginnya ngerti nggak? Nggak diajarin sama sekali. iya enggak. Iya, betul 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 banget Benar-benar. kayak gitu. Makanya makanya tadi di coding itu perlu banget bikin kelompok belajar kayak gini nih, string-string kayak gini. Kelompok belajar kan bagus ya, kita sharing sharing platform-platform apa yang bagus. Kayak kemarin aku baru ada project di Skillful. Jadi nanti per tim nanti masukin timnya ke Skillful. Itu di situ dia bener-bener kayak lebih luas lagi, yang kayak IoT. IoT di kampus cuma teori doang. Jadi pas di sana itu dikirimin alatnya, kita harus praktek sendiri, bikin programnya. Terus ada lagi nama platform Walkme. Kalau kalau IoT anak-anak itu pasti tahu Walkme. Nah itu tuh lengkap banget kalau mau bikin kayak apa ya, baru desainnya doang. Kayak di kampus nggak dikasih tahu cuy ada Walkme kayak gitu. Nah itu kalian tuh harus rajin-rajin mencari ilmu di luar juga. Banyak kayak aku lebih sering dapat ilmunya mulai dari IG kayak gitu-gitu. Sama gue Kayak juga ya Kak, kan, sama, gak beda jauh ya sih Kak. kan, trik-trik kayak gitu. Makanya jangan Short, kamu shortcut gue dapet IG. waitress school juga Nah, tuh fun fact juga, lu Kak kenapa belajar IoT Kak? belajar Lagi belajar masuk nanti IoT. belajar semester 3 itu Nah, ada fun IoT. fact sama Pak Didit ya? Kenapa? Sama Pak Didit bukan? Sama Nah, Pak Didit ih, bukan? ih, sayang banget aku nggak sama Pak Didit, padahal Pak Didit expert banget kan. Aku sama Pak Apa sama Pak Ridwan? aku Pak Indra. Ih, Pak Ridwan, oh kamu udah pernah diajarin Pak Ridwan, Pak Didit? Oh, jadi fun fact nih ya, gue tuh sebenarnya lagi ngembangin alat. Ini buat kompetisi, gue lagi ngembangin alat di Heeh. saat dari gue dari buat apa kompetisi itu ada 3 orang. Yang satu anak Fikes, yang satu anak Andro, yang satu gua anak KSM Robotik. Kan gua anak KSM Robotik ya. Heeh. Jadi gua ngembangin alat eh, ini apa alatnya ini gua kasih nama NearSense. Jadi alat ini pendeteksi kulit wajah berbasis NIR itu NIR inframerah, infrared. Jadi kalau biasa ngedeteksi wajah cuman biasa nggak pakai inframerah, kita tuh masih punya tantangan atau pantangan kayak gini. Pencahayaan lah atau
terus bayangan lah itu. Cuman kalau udah pakai infrared itu kan gelap semua ya. Jadi kita pakai sensor panas juga di situ. Itu gua lagi ngembangin alat itu buat kompetisi. Yang ngebimbingnya siapa dosennya? Kenapa? Yang bimbingnya siapa dosennya? Pak Ridwan. Gue langsung Oh dari Pak iya, Ridwan iya, sama iya. sama dosen Fikes. Oh iya, oh, Pak, ini Kak Pak Didit juga bagus itu kalau buat kayak gitu-gitu. Nah, Dia, Pak Didit, kenapa gue nggak disaranin ke Pak Didit karena Pak Didit kan mau buka KSM baru ya namanya Data Science. Saya bukan Data Science, IoT, KSM IoT. ya, sibuk-sibuk banget sih ya dia ya. Tapi dia Iya, bagus padahal dia jago banget. banget emang. Kalau 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 KB itu sama dia tuh bener-bener sedetail itu. Tapi sayangnya itu karena keterbatasan waktu di kampus, nggak bisa banyak-banyak waktunya. Jadi teori doang. Nah itu kan. Sayang banget ke gue sama Pak Banyak. Didit ini cowok Iya, bikin iya. astagfirullahaladzim. Gue sama Pak Didit, gue PKM. PKM ya, itu yang proposal itu ya PKM namanya ya. Iya, iya, iya. PKM gue kan pembimbingnya ini Pak Didit. Mm-mm. Gue bikin ini, bikin lampu jalan. Jadi Mm-mm. lampu jalan dia gue pakai sensor sensor gelap terang. Jadi kalau dia siang dia mati, kalau dia malam dia nyala. Hmm. Terus gue pakai ini juga apa kontrol DBMS, Battery Management System. Jadi kalau dia siang itu dia otomatis ngisi pakai panel surya gitu. Ngisi ke baterainya gitu. Pakai DBMS, Data Battery Management System. Terus juga kalau malam dia nge-stop ngisi tapi dia nyala gitu. Jadi ngepake daya yang di baterai ini tuh. Itu terus lolos gak PKM-nya? Nah, gue di cadangan tapi Emang kacau ya, Ge. Ya, sabar ya. parah ya. Padahal bagus banget, iya padahal bagus banget. Mungkin ini kali ya, di penulisannya kali itu ada yang kurang kali. Emang banyak Ada kurangnya tahu sih, masih teknisnya. banyak kurangnya. Nggak apa-apa. Masih semester 2 ya, masih tahun depan bisa nyoba lagi. Keren sih. Baru semester 2 udah cadangan nih, keren. Bella udah mulai nyoba PKM? Udah, tapi lulus di fakultas aja sih. Sama Ya, cadangan juga, kayak coba Jaki. coba. Tapi emang tahun ini memang Kacau. didikitin kok. Emang maksudnya kuotanya lebih dikurangin, makanya banyak yang jadi cadangan. Kalau Kak Ika udah lulus kah PKM? Belum, Tahun ini mau nyoba kah? tahun depan berarti ya bener lagi. Tahun ini Oh nyoba iya, nggak lulus. Iya. Berarti kalau kalau gua nggak lolos, berarti udah ya nggak bisa bisa ikut lagi nggak? bisa Bisa lah. dong. Justru Masih justru sampai lu lolos. betul. PKM Terus wajib Sampai kan ya? univ. lolos. Univ, ya minimal. Ya, betul. Minimal univ. Kirain tuh awalnya Lu tuh lu 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 minimal apa fakultas. bel? Lu apa bel? Lu fakultas apa lolos fakultas ya? Fakultas, iya. Gua lolos Waktu itu apa ya? fakultas lah kalau jadi cadangan. Lu kelas cadangan mah. Mm-mm, Fakultas ya? mm-mm. Ya Kenapa harus mana ada tahu gua cadangan kayak ya? gitu. Kayak padahal Iya, kayak makanya. kayak tidak kayak kayak nggak akan mungkin dipertimbangkan juga deh. Kalau dia sosok ada cadangan. Tapi ada tau Kak yang ngundurin diri. Ada yang ngundurin diri. Ya sayang banget. Ada yang ngundurin diri, terus dia kayak, ya udah berarti yang cadangan tuh naik bisa gak sih? Oh Yang iya, cadangan emang katanya pertama gitu. tuh. Kita disuruh nungguin sama orang-orang yang capek-capek gitu loh. Nah, betul. Iya, kita disuruh nungguin sama orang-orang yang capek. Oh, Ah, capek nih. Nggak apa, nggak bener-bener nih. gue ada nih, Udahlah. Jack. Ah, Gue ada nih. Katanya kelompok PKM gue itu ada yang nawarin buat ngelanjutin tema dia. Tema dia. Tapi dianya, merekanya itu ngundurin diri. Jadi dia tuh lagi nyari orang yang mau ngelanjutin. nggak bisa Bel kan datanya ini Enggak, apa? enggak emang diminta gitu dari dosen beneran dah. Baru banget tadi kelompok gue ada yang nanya kayak gitu. Terus gak tahu nih bakalan kelompok gue lanjut atau enggak. Soalnya kayak apa ya otaknya kan ada di mereka ya. Jadi kayak kita nggak tahu apa-apa gak sih. Jadi bingung Bisa juga kalau bakalan. literasi sendiri mah ngerti. Kalau literasi lagi. Iya makanya ini kita lagi pada mikir-mikir kelompok PKM bakalan lanjut atau ntar aja bakalan daftar ulang. Kak Kak Ika masih ada kah? Kenapa kenapa? Maaf, maaf lagi. Wait.
Kalau lu Bel, lu sibuknya ngapain Bel? Gak usah nanya gue, gak usah. Gak Ya usah ya. Bel lu sibuk jaga secretly ya Bel. Aduh, maaf banget. Udah, skip, skip. Bentar, mau nanya juga nih. Progresnya sampai mana Bel? UAS Bel? Apromu? Kalau UAS, aku itu yang buat project cuman basis data dan udah beres kemarin. Nah, basis data itu masa disuruh website, suruh bikin website yang tadi bilang Jaki Ah, itu kan, yang Bel, Jaki bilang katanya Bel. kita diajarin bikin tabel, tapi nggak diajarin cara nyambungin database itu ke webnya kan. Nah, itu tuh nggak diajarin, makanya terus tiba-tiba dijadiin Nih, project UAS. pakai Hmm, pakai gitu ya. pakai pakai C bisa Bel. Tapi Kalau udah jadi kok. Kalau gue dulu cuma sampai relation ini doang, cuma sampai relationnya doang. Jadi cuma ngejelasin kira-kira kayak ini ada database ini, terus ada data baru kayak gitu-gitu. Database apa tabel baru hasil dari ini harus ngejelasin di situ aja sih. Cuman nggak Bel sampai udah jadi Bel. Udah jadi, udah bikin Ah, elah. apa? Udah bikin apa namanya? Video presentasi juga udah beres. Pokoknya yang bikin project itu cuman basis data sama analisis desain perangkat lunak. Kalau buat pemrogramannya ini sama struktur data itu nggak ada project. Hehe. Jadi Database lu katanya ditaruh di mana Bel? Pakai apa? apanya? Masih MySQL? MySQL ya? Iya, MySQL. Udah MySQL bukan, enggak maksudnya platformnya itu pakai masih di PHP MyAdmin kah atau di Kemarin itu yang bikin bukan gue ya, tapi katanya dia pakai PHP sih. oh pakai PHP. Mm-mm. Soalnya kalau PHP itu masih lokal jatuhnya, nggak di server. Gue tuh bingungnya kayak, iya itu yang kayak kita tuh harus nyari sendiri ternyata ya. Padahal eh, bener-bener belum diajarin. Terus ya udah deh. Akhirnya untungnya udah jadi websitenya. itu Udah lumayan aman. susah loh. Iya itu Ya. makanya suatu pas aku ngomong ke cutting-cutting tuh ya katanya basis data itu pas tahunan mereka itu nggak pernah disuruh buat website. Makanya kan Iya. aneh ya. Ya, aku juga website itu nanti ada sendiri, nanti ada matkula sendiri. Jadi kemarin website cuma benar-benar cuma kayak kamu presentasi, bikin project database tentang apa, ngejelasin ada tabel-tabel apa, hubungannya kayak gimana, ada tabel baru atau enggak, kayak gitu. Nah iya, makanya itu waktu kemarin tuh kayak kaget lah kita ini. Jadi belajar-belajar sendiri deh. Oke, ada lagi yang mau di-sharing? Bel lu kenapa nggak hiring gua Bel? Ya gimana ya? Oh mau dibayar nih, Joki. Maksudnya parah nih Jaki nih. Enggak udah. Parah nih Jaki nih. Udah aman Kalian kok, aman. kalian Udah bikin project dikumpulin juga pribadi malah. aja buat lumayan buat portofolio, project-project kayak gitu. Iya, betul. Apa Kak Ika punya ini, punya job? Iya, kemarin dosen UE nanyain ada yang bisa nggak kayak gitu. Cuman lu kan masih semester 2 Zaki. Emang bisa? It's not Maksudnya it's not problem eh Kak. eh coba ya, coba. Udah dapat belum Coba-coba. dia? Kemarin kayak urgent banget gitu. Seminggu, Oke. seminggu apa apa 2 minggu? Gak ngerti deh pokoknya terus kayak banyak yang nanya juga kan, gimana maksudnya apa aja kata dia, ya sembarang dikerjain kayak gitu. Sembarang dikerjain. Buset. Tuh. Oke. Nah, buat penelitian dia apa gitu. Banyak kok kadang. Jadi kamu makanya deketin dosen. Dosen tuh banyak tahu. Mereka tuh selain ngajarin kita, mereka tuh kayak ada apa ya? Kayak yang buat ke masyarakat tuh. Itu juga, itu kan perlu Job project-project juga. sampingan. Oh iya, betul. Terus Ada sampingan, pernah. kalau sampingan ada yang gaji kan. Kalau ini kayak kayak apa ya namanya kalau kita tuh terjun ke masyarakat kayak gitu loh. Tuh. Harus kayak gitu loh. Nah, kan lumayan kayak gitu buat portofolio kita. Well, deket-deketin aja. Iya, waktu itu dosen PA aku, Pak Panji, dia pernah nawarin ke anak-anaknya itu, ke anak-anak bimbingannya. Katanya mau ikut nggak ke Bandung kalau nggak salah waktu itu. Ke Ngapain Bel? kita semua. Ngapain gitu nggak tahu. Nah, itu tuh nggak dijelasin. Kalau misalnya mau, boleh kontak. Kan kita semua kayak takut ya. Jadi, enggak deh. Karena kan masih baru banget ya, jadi kayak belum tahu apa-apa. Jadi ya udah deh, next next gitu.
Oke, apalagi nih yang mau di-sharing-sharing? Udah deh, cukup. Cukupkah? Boleh penutupan kali ya? Oh iya, tadi Zaki apa? Tadi masih ada yang nih ya? Masih ada yang miss ya programnya ya? Nih boleh nih penonton-penonton kita mungkin kalau ada yang mau bantuin Zaki ya untuk memecahkan permasalahan dia. Bisa Nih, banget tuh kontak pokoknya Zaki. case sensitif itu satu. Terus apa lagi ya? Waktu itu juga gue dapat ini juga teguran juga dari dosen pengampunya juga. Pokoknya case sensitif satu. Terus ya nih misalnya ngedit kontak kalau misalnya ada nama kontak yang double itu namanya misalnya namanya Bella terus juga ada Bella satu lagi. Kita kan mau ngedit ya, terus kita mau ngedit kontak Bella yang lama, bukan Bella yang baru kita tambahin. Itu nggak bisa. Jadi kita harus ngedit Bella yang baru dulu, baru ngedit Bella yang lama. Tuh. Jadi masih tumpang tindih lah gitu programnya. Itu sih. Oke, boleh nih di kolom chat YouTube ya. Mungkin kalau ada yang em, mau nanya-nanya lagi juga boleh sih di kolom chat YouTube. Nanti bakal Jaki jawab gak sih? Atau kita 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 nih bakal jawab di kolom chat YouTube kok. Nah, Pokoknya sama itu kalian tuh kalau misalnya masih ada yang mau nanya-nanya atau masih ada yang mau bingung lah, boleh tanya lagi. Atau di luar itu pun boleh. Boleh. Ramein aja ntar ya kolom YouTube-nya. Oke, mungkin boleh ditutup aja ya. Makasih banyak banget nih kepada Jaki atas materi yang telah disampaikan tadi. Terus sama sharing-sharingnya, terus udah jawab-jawab Q&A. Semoga ilmunya tuh bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan buat yang UASnya belum beres nih, proyek UASnya belum beres, boleh nih dilihat dari penjelasan Jaki tadi, mungkin eh, sedikit membantu ya, atau mungkin banyak membantu. Oke, terima kasih Jaki dan Kaika juga. ya, terima kasih Zaki. Iya nih, apa yang proyek-proyek UASnya semangat minggu depan minggu tenang tetap semangat kerjakan UASnya apa maksimalin jangan jangan numpang nama doang ya yang kelompok-kelompok ih kamu itu kesempatan kamu tahu buat belajar minimal minimal nih ngejelasin kan laporannya kan ada nih ngejelasin tiap-tiap fungsinya itu dari situ tuh kamu udah belajar banget itu udah terima kasih juga buat Bella dan nemenin aku malam hari ini dan terima kasih juga buat para peserta String yang udah relain waktunya buat nonton video ini. Semoga 1 jam ini bermakna untuk kalian. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai Terima jumpa lagi di stream tahun depan mungkin ya. kasih. Okay, the next stream. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai istirahat. Dadah.